Dalam setiap tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kisah, sebuah bayangan, atau mungkin sebuah kutukan. Selamat datang di channel Dongeng Misteri. Berani dengarkan hingga akhir, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu. Kisah horor santet untuk Budarti. Malam kian terasa berat bagi Budarti, seorang ibu sederhana berusia 50-an. Dalam gelap kamarnya yang sunyi, suara detik jam terdengar begitu jelas, beradu dengan gemuruh detak jantungnya yang makin liar. Sudah beberapa bulan tubuhnya disiksa rasa sakit yang tak kasat mata. Tulang punggung terasa remuk seperti ditusuk-tusuk jarum. Perutnya mual dan keras. Nyeri di kepalanya tak kunjung reda. Dan yang paling parah, tidak ada obat atau dokter yang mampu menjelaskan kenapa. Hasil laboratorium menyatakan tubuhnya sehat, namun sakit itu nyata. Ia merasakan tubuhnya lemah, seolah ada yang merongrongnya dari dalam. Terdesak, Budarti mulai mencari jawaban di tempat yang berbeda. Bukan dokter atau psikolog, melainkan seorang dukun berpenampilan kiai di ujung desa. Dalam suasana yang hening, dengan bau wewangian menusuk hidung, dan mantra-mantra yang dilafalkan dengan gumaman rendah, orang itu menyatakan Budarti terkena santet. Di malam harinya, Budarti melaksanakan syarat-syarat yang diberikan. 3 malam berturut-turut ia merapalkan doa. Amatek aji ajiku pulhu dergo balik, sato moro sato mati, jalmo moro jalmo mati, setan moro setan mati, buto moro buto mati, sedoyo olo mati, sangkeng krisnang gusti, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu ditiupkannya ke air yang diwadahi gentong. Lalu air tersebut sebagian diwadahi botol untuk diminum dan sisanya dibuat mandi tepat jam 12 malam. Sebelum mandi, ia membaca doa. Niat insung adus ngedusi sedulurku, papat kelimo badan, 6 nyawa, pitu bumi, san jobo mulyo rejo, teguh ayu kadi banyu meleho, maring aku manjing teguh, rahayu kang santoso agunge Allah. Sesaat ia merasa sakitnya hilang, namun itu tak bertahan lama. Beberapa malam kemudian, sakit itu kembali dengan lebih mencekam. Budarti merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Di setiap sudut rumah, bayangan-bayangan seakan bergerak. Sekelibatan hitam yang selalu luput dari tangkapan matanya membuatnya cemas dan merinding. Ada sesuatu atau seseorang yang mengintai di sana, membayangi, menunggu. Setiap kali ia melirik, hanya ada kekosongan. Namun perasaan itu tidak hilang. Malam-malamnya berubah menjadi teror yang membungkam. Suatu malam, ketika ia terbangun di tengah kesunyian, kamar tidurnya terasa aneh. Tiba-tiba saja tubuhnya merinding, telinganya berdenging sebelah, seakan ada kehadiran makhluk tak kasat mata. Ia menoleh ke sudut ruangan, dan matanya membelalak. Berdiri di sana, sosok perempuan berambut panjang menjemunyikan wajahnya. Namun, dari sela-sela rambut yang basah dan lepek, tampak satu mata merah melotot keluar dari kelopaknya, berkilau dalam kegelapan. Mata itu menatap Budarti penuh amarah. Darah mengalir dari sudutnya,
menetes, menodai gaun putih yang koyak di beberapa tempat. Senyuman sobek menghiasi wajah perempuan itu, lebar dan tak wajar, dengan ujung mulut yang robek hingga hampir menyentuh telinga. Bentuk mulutnya menyeringai dengan gigi-gigi kuning yang mencuat di antara luka menganga. Bu Darti membeku, tenggorokannya tercekat. Ia ingin menjerit, tapi tubuhnya seakan lumpuh. Hanya bisa menatap sosok itu yang mendekat. Langkahnya mengambang, seolah-olah tidak berpijak di lantai. Aroma busuk menyerang hidung Bu Darti. Aroma anyir darah bercampur bunga melati yang layu membuatnya mual. Sosok itu semakin dekat, wajahnya semakin jelas, hingga hanya berjarak beberapa inci dari wajah Bu Darti. Bau busuk kian menusuk, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah ada es yang merayap dalam darahnya. Ia merasakan tangan dingin yang hampir menyentuh kulitnya, seakan mencekram bahunya, dan di detik berikutnya, sosok itu lenyap begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Namun, teror itu tidak berakhir di sana. Setiap sudut rumah mulai dipenuhi dengan bisikan-bisikan, samar tapi jelas, menyusup ke telinganya, dengan kata-kata yang tak bisa dimengerti. Ia mendengar tawa halus namun sinis yang datang entah dari mana. Ketika ia berusaha memalingkan wajahnya, tak jarang ia melihat bayangan perempuan itu lagi, bersembunyi di balik gorden, di sudut dapur, bahkan di cermin kamar mandi. Dimanapun ia berada, perempuan itu tampak mengikuti hanya sekelebat mata. Puncaknya, suatu malam, tubuhnya terasa semakin berat, seperti ada yang menguasainya. Kepalanya berdenyut-denyut, perutnya mual, dan ia merasa seakan terdorong untuk berteriak. Namun, bukan dengan suaranya sendiri. Tangannya mencakar-cakar kulit, matanya melotot liar, seakan ingin mengusir sesuatu yang tak terlihat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang asing, kasar, bukan lagi miliknya. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya, dan saat itu juga ia jatuh ke lantai, meronta-ronta tanpa kendali, seolah-olah ada kekuatan lain yang menguasainya. Hawa dingin kembali menjalari tubuhnya, menjalar dari kaki hingga ubun-ubun. Mendengar kabar tentang sakitnya Ibu Cynthia, aku dan teman-teman SMA mengunjunginya. Melihat kondisinya, aku tahu Bu Darti membutuhkan bantuan, dan ini bukan pekerjaan untuk dukun. Kebetulan aku seorang sarjana psikologi dan bekerja di sebuah klinik psikolog. Karena seringkali aku mengobrol santai menggunakan teknik cold reading, bermain tarot hingga menimbulkan Barnum efek, bermain hipnosis, sehingga orang kampung yang kental dengan hal mistis membuatku dikenal sebagai anak indigo. Aku memutuskan untuk melakukan ego state therapy pada Bu Darti. Teknik ini membantu seseorang berkomunikasi dengan bagian-bagian dirinya, terutama bagian yang menyimpan ketakutan atau konflik yang tak terselesaikan, dengan mengajak ego yang bertanggung jawab atas rasa sakit itu bicara. Aku berharap Bu Darti dapat menemukan jawaban atas rasa sakitnya. Ku mulai dengan induksi, meminta Bu Darti duduk nyaman dan memejamkan mata. Tarik napas perlahan, biarkan udara yang segar mengisi paru-paru. Buang napas perlahan, dan biarkan tubuh terasa lebih ringan, lebih damai. Setelah Bu Darti terlihat lebih tenang, aku membawanya masuk ke dalam kondisi yang lebih rileks. Lebih dalam lagi. Bu Darti, sekarang saya ingin bicara dengan bagian dalam diri yang menyimpan ketakutan,
kecemasan, atau emosi yang sulit. Jika bagian itu siap, izinkan dia hadir. Aku merasakan energi di ruangan itu berubah ketika Budarti perlahan mengangkat tangannya. Tubuhnya kaku, wajahnya sedikit menegang, seolah ada bagian lain dari dirinya yang kini berkomunikasi. "Terima kasih sudah hadir," kataku dengan tenang. "Apakah kamu bisa berbagi apa yang membuat Budarti merasa sakit seperti ini?" Lalu Budarti mulai bicara dengan suara yang sedikit berubah, berat dan penuh emosi. Aku takut disalahkan, Yanto." Sambil gemetar, ia bercerita tentang lamaran Yanto yang ia tolak setelah mendapat peringatan dari dukun pitung bahwa weton mereka bertemu. Tibo Geong, pertanda ketidakcocokan. Keputusan yang diambil Budarti untuk melindungi anaknya kini berbalik menjadi rasa bersalah dan ketakutan. Aku melanjutkan, "Kamu memiliki hak untuk merasa takut. Kamu adalah ibu yang ingin melindungi anakmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, mari kita lepaskan rasa bersalah. Lepaskan ketakutan ini." Dengan lembut, aku mengajak ego itu untuk merasa aman dan melepaskan beban yang ia bawa. Secara bertahap, tubuh Budarti mulai rileks. Wajahnya melunak dan aura ketakutan perlahan menghilang. Setelah sesi itu, aku duduk bersama Cynthia dan ayahnya, menjelaskan kondisi Budarti. Aku berbicara tentang psikosomatis, suatu kondisi di mana pikiran dan emosi mempengaruhi tubuh secara fisik. Psikosomatis dapat muncul akibat stres, rasa bersalah, atau konflik batin yang tak terselesaikan. Dalam kasus Budarti, penolakan terhadap lamaran Yanto yang disertai kekhawatiran akan Tibo Goeng menciptakan tekanan mental yang besar, hingga akhirnya menimbulkan gejala fisik yang menyiksa. Setelah sesi terapi tersebut, Ibu Darti membaik. Kejadian ini menyebar dengan cepat di kampung. Orang-orang menjadi lebih yakin jika aku anak indigo yang memiliki kemampuan supranatural. Padahal, indigo hanyalah istilah lama untuk anak-anak yang memiliki aura biru keunguan. Seringkali disebut punya kepekaan lebih tinggi. Ironisnya, setelah ini seringkali salah kaprah di masyarakat. Dianggap sebagai kemampuan khusus untuk melihat masa depan atau makhluk astral. Bagiku, ini hanya ketidakpahaman orang awam atau mungkin sengaja di-branding semacam itu. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih sudah menonton. Tunggu kisah horor menarik selanjutnya.